Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar IT. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan rumus fungsi SUMIF dan SUMIFS di Microsoft Excel. Ya, jika sebelumnya kita sudah mempelajari rumus count dan turunannya, conta, countif, dan countifs. Nah, kita sekarang akan mempelajari rumus turunan dari sum, ya, hampir sama. Sum if dan sum ifs. Ya, jadi ini turunannya dari sum, dari rumus sum. Nah, rumus sum if ini berfungsi untuk menghitung data eh, dalam satu kriteria, ya. Dan yang sum ifs ini untuk menghitung data atau menjumlahkan sebuah data dalam atau pada sebuah lebih dari satu kriteria, satu, dua, tiga, dua, tiga, dan selebihnya. Seperti itu. Baik, eh, langsung saja kita praktekkan bagaimana. Nah, di sini untuk yang sum if ini, saya bagi dua soal atau dua contoh, ya. Jadi soal yang pertama, contoh yang pertama di sini kita praktekkan saja. Kita akan menghitung berapa jumlah yang ada pada range ini, ya. Nah, keterangan rumusnya adalah sama dengan sum if, lalu range, lalu setelah itu kriteria, lalu sum range, ya. Kita praktekkan sama dengan sum if, ya. Sum sorry, maaf. Sum if buka kurung. Setelah itu, nah di sini keterangannya adalah range. Kita blok range yang kita butuhkan yang akan kita hitung, ya. Setelah itu koma. Nah, di sini kita akan menghitung nomor berapa, misalkan berapa sampai berapa. Nah, di sini saya akan menghitung angka yang di atas 5 misalkan, ya. Berarti kita kasih koma, setelah itu tanda petik. Nah, karena kita akan menghitung angka di atas 5, maka berikan tanda lebih besar dari 5, setelah itu tanda petik, lalu ditutup kurung seperti ini. Setelah itu di enter. Nah, hasilnya adalah 19. Nah, 19 itu adalah, coba kita buktikan, 6. Ya, ini kita hitung di atas angka 5, ya. 6 ditambah 7, ya, 13. Lalu ditambah 6, 19. Ya, sudah betul. Oke, ini untuk contoh atau soal yang pertama untuk yang sum if. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua atau soal yang kedua, ya. Di sini saya akan menjumlahkan dalam satu kategori, menjumlahkan buah sayur, ya. Total penjualannya yang buah itu berapa, terus sayur total penjualannya dapat berapa. Kita langsung praktekkan. Oke, yang pertama untuk yang buah dulu, ya. Sama dengan sum if, lalu range-nya adalah yang ini, ya, yang sayur atau dan buah-buahan ini kategorinya. Setelah itu koma. Nah, setelah koma kita akan mencari eh, total penjualan buah. Maka kita bisa diklik di sini di buah, ya. Atau bisa juga seperti ini. Bisa juga tanda petik, ditulis manual seperti ini, buah. Karena kita akan mencari buah. Tapi saya untuk lebih praktisnya kita klik di sini saja untuk buah. Ya. Setelah itu di koma. Setelah di koma, baru di sini adalah sum range-nya.
di blok sum range-nya atau data yang akan kita jumlahkan. Ya, setelah itu ditutup, di enter. Nah, total penjualan buah adalah 52.000. Ya, bisa kita buktikan. Ini untuk buah, ya. Buah 15.000 ditambah 17.000, itu artinya 32.000. Lalu buah yang ini, ya, 20.000 sama dengan 52.000. Nah, untuk yang sayur sama juga rumusnya, sum if. Setelah itu kita blok range-nya, berikan koma. Setelah itu tanda diklik di kategorinya, ya. Kategorinya yaitu sayur atau kriterianya, maksudnya kriteria. Setelah itu koma atau titik koma, ya tergantung pada komputernya. Setelah itu sum range, ya. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, sayur jumlahnya, total penjualannya adalah 22.000. Nah, ini buktinya, ya. Jadi harganya sama, jumlah yang di atas dan jumlah yang di bawah ini sama. Ini hasil penambahan atau penjumlahan yang buah dan sayur ini. Kalau ini di seluruhnya, ya, seperti itu. Nah, ini untuk contoh sum if, ya, baik itu soal yang pertama atau soal yang kedua. Nah, kita lanjut ke contoh yang rumus sum ifs, ya. Sum ifs ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa menghitung data lebih dari satu kategori, bisa dua atau tiga dan seterusnya, ya. Nah, kita langsung praktekkan saja. Di sini kita akan mencari nama-nama barang sesuai dengan kondisinya. Lalu berapa kondisi, misalkan kulkas ini yang kondisinya baik ini ada berapa? Coba kita buktikan, ya. Rumusnya sama dengan lalu sum ifs pakai S, ya. Setelah itu, nah, kalau tadi di sum if itu range-nya dulu, maka kalau di keterangan rumusnya yang sum ifs ini dia dibalik, sum range-nya dulu, ya, yang di blok. Jadi sum range-nya dulu di blok, ya. Setelah itu baru di tanda koma, ya, atau titik koma sesuai dengan komputernya masing-masing. Lalu setelah itu di apa? Di blok kriterianya. Nah, kriterianya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mengambil barang kulkas itu ada berapa kondisinya yang dalam keadaan baik. Ya, berarti kita berikan tanda koma lalu tanda petik sama dengan kulkas. Kulkas. Mohon maaf, bukan ke ke kriterianya dulu, ya. Kriteria dulu, ke kriteria range dulu, ya. Kriteria range dulu, yang ini dulu. Mohon maaf, agak kesalahan, saya agak lupa. Setelah itu, koma, lalu lalu tanda petik sama dengan, nah, dalam keadaan kita akan mencari dalam barang yang kondisinya baik terlebih dahulu, maka berikan baik di sini. Tulisan baik. Lalu setelah itu koma, maaf, tanda petik maksudnya. Setelah itu berikan tanda koma lagi. Nah, blok yang nama barangnya ini atau kriterianya. Setelah itu baru di sini berikan koma. Nah, kita akan mencari nama barang yang keadaannya baik, ya. Nama barangnya adalah tadi itu yang pertama kalau tidak salah kulkas.
Kulkas. Mohon maaf, tanda petik dulu ya. Tanda petik, petik 2 sama dengan kulkas. Tanda petik lagi. Setelah itu tutup kurung. Silakan di enter. Nah, untuk kulkas ya, yang kondisinya baik ada 7 unit. Ya, kita buktikan di sini. Kita cari di sini kulkas. Nah, ini 4 ya rusak, tidak dihitung. Lalu kulkas lagi di sini kondisinya baik 5. Nah, di bawahnya juga ada kulkas lagi kondisinya 2 atau 2 unit dalam keadaan baik. Jadi sudah terbukti ya, sudah benar. Nah, coba kita berikan rumus pada masing-masing kolom ini ya. TV, mesin cuci, dan keadaannya juga. Oke, tinggal kita ulangi saja biar cepat. Saya copy saja dari yang kulkas ini. Copy. Kalau kita pindahkan ke sini ya. Itu di paste di sini. Nah, tinggal kita rubah saja nama nama barangnya ya. Kalau yang kedua ini berarti kita ganti kulkas menjadi TV. Oke, setelah itu enter. Nah, TV dengan kondisi yang baik ada 5 unit. Kita buktikan di sini TV 5 unit. Berarti yang lainnya TV ke dalam keadaan rusak ya. Seperti itu. Kita pastikan lagi di sini. Nah, kita ganti menjadi mesin cuci. Oke. Nah, mesin cuci 4. Setelah itu kita copy juga untuk yang kondisi rusak. Ya, di sini kita sudah kopikan. Nah, karena di sini kita mencari barang yang rusak, maka yang dirubah adalah kriteria yang ini, ya yang kriteria range-nya. Ya, dirubah menjadi rusak. Ini juga sama, kita copy dulu. Cepat saja ya. Nah, kita rubah menjadi rusak. Enter. Yang ini juga sama, kita copy juga biar tidak memakan waktu lama ya. Kita rubah juga menjadi rusak. Nah, jadi kulkas yang baiknya ada 7, TV 5, lalu mesin cuci 4. Untuk yang rusak, kulkasnya 4, TV-nya 3, lalu mesin cucinya 5. Nah, di sini kan ada 28, jumlahnya ada 28 unit ya. Coba kita buktikan, kita jumlahkan. Misalkan kita jumlahkan di sini. Ya, kita jumlahkan seperti biasa memakai rumus sum biasa ya. Setelah itu buat kurung, kita buktikan apakah sudah benar jumlahnya. Kita enter. Oke, sama ya. Jumlahnya 28. Oke, jumlahnya 28 unit. Jadi, eh, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan eh, bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kekurangan dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.